Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kenny. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari adalah tentang teks iklan. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada materi ini yaitu diambil dari 3.8 menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Kemudian 4.8 mengonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Apa itu teks iklan? Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan namanya iklan. Kita bisa menemukan di televisi, radio, bahkan di sepanjang jalan itu ada namanya iklan. Apa itu iklan sendiri? Yaitu bentuk komunikasi dari seseorang, instansi, atau perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik agar khalayak tertarik untuk menggunakan sesuatu yang diiklankan. Dalam hal ini, iklan harus disajikan secara menarik yang tentunya dapat memengaruhi masyarakat untuk membeli, menikmati barang atau jasa. Dan iklan ini tidak hanya mengenai hal komersil saja, tapi di dalamnya juga berisi tentang layanan masyarakat. Selanjutnya, ada jenis iklan berdasarkan isi. Yang pertama yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal pemberitahuan, misalnya iklan duka cita. Selanjutnya yaitu ada iklan penawaran atau niaga atau perdagangan. Nah, dalam iklan penawaran atau niaga ini tujuannya itu menawarkan, misalnya iklan barang niaga baik berbentuk produk ataupun jasa. Selanjutnya yaitu ada iklan layanan masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu iklan tidak terbatas di adanya hal komersil ya. Jadi di sini juga ada iklan layanan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya iklan larangan narkoba, ada seks bebas, atau adanya imunisasi, atau posyandu, atau himbauan untuk protokol kesehatan di zaman sekarang tentang berkaitan tentang COVID-19 dan lain sebagainya. Ada sebuah contoh di sini. Apa ini? Contoh dari iklan pengumuman. Selanjutnya ada contoh di sini tentang produk makanan ringan. Nah, ini kira-kira apa ya? Iklan penawaran atau niaga. Selanjutnya yaitu stop curangi ujian nasional. Kira-kira ini apa ya? Iklan apa ya? Nah, betul sekali bahwa ini merupakan iklan layanan masyarakat. Ada jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Baik, yang pertama yaitu iklan radio yang tentunya disampaikan dengan efek suara. Kemudian iklan media cetak yang tentunya juga menggunakan efek cetak dan gambar. Selanjutnya yaitu ada iklan televisi, yaitu di dalamnya menggunakan efek suara, gambar, dan juga teks.
bentuknya audio visual ya. Selanjutnya yaitu ada iklan baris. Nah, iklan baris ini disampaikan dalam sebuah kolom pada media massa cetak, biasanya dalam surat kabar, koran-koran ya. Nah, di sini juga ada biayanya. Biayanya pun berdasarkan jumlah baris yang digunakan. Semakin banyak baris yang digunakan, maka semakin mahal untuk membayar atau memasang iklan tersebut. Lalu, bagaimana jika sekarang semuanya iklan itu bisa menggunakan media-media sosial ya secara online, termasuk manakah? Ya, kita bisa jika misalnya itu iklannya di dalam Instagram ya, itu bisa masuk ke kategori iklan media ya. Artinya di sini media sosial, iklan media sosial. Ataupun aplikasi-aplikasi yang kekinian ya. Yang lain juga itu bisa dikategorikan sebagai iklan media sosial. Baik, syarat iklan. Nah, apa saja sih syarat iklan ini? Merupakan salah satu syarat terpenuhinya iklan agar baik untuk digunakan dan mumpuni untuk diiklankan tentunya. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, ya, jelas, menarik perhatian, tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu bahasa iklan harus berkonotasi positif, mudah diingat, mudah dipahami, dan menimbulkan sikap penasaran bagi khalayak ramai. Jadi kalau kita berbicara bahasa iklan, itu tentunya harus bahasa yang sederhana ya, mungkin, dan tidak terlalu berbelit-belit, harus logis, jelas, karena iklan itu kalau kita lihat ya di televisi itu sekilas saja. Nah, maka berikanlah bahasa yang efektif, yang mudah dipahami oleh yang menontonnya, atau misalnya reklam di jalan juga bagi orang yang membacanya, hanya selewat saja. Nah, itu berikan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak ambigu, agar maknanya bisa ditangkap secara jelas. Apa itu fungsi iklan? Iklan yang pertama yaitu berfungsi sebagai informasi, ya, menyampaikan informasi berupa produk baru, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada sebagai persuasi. Nah, persuasi ini mengarahkan konsumen untuk membeli. Jadi namanya persuasi itu membujuk, mengajak, memengaruhi agar konsumen itu tertarik untuk membeli terhadap produk-produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu sebagai pengingat. Nah, mengingatkan konsumen mengenai suatu produk agar selalu menggunakan produk tersebut. Ya, namanya iklan itu mungkin bisa saja diperbaharui, misalnya beberapa bulan sekali dengan mengiklankan produk yang sama. Dan salah satu tujuannya yaitu untuk pengingat agar calon konsumen itu diingatkan bahwa produk yang diiklankan tersebut produk yang berkualitas, produk yang baik, dan lain sebagainya. Yaitu kita akan mulai belajar menganalisis isi teks iklan sendiri. Di sini
ada sebuah contoh iklan lowongan pekerjaan ya. Baik, kita akan bahas. Nah, bagaimana cara menganalisis isinya? Langsung saja deskripsikan apa yang sudah kita dapatkan informasinya dari iklan tersebut. Nah, kita coba deskripsikan bahwa iklan tersebut adalah lowongan pekerjaan. Perusahaan joint venture baru di Jakarta Pusat membutuhkan tenaga kerja sebanyak 3 orang, insinyur kimia teknik, syarat pelamar adalah lulusan teknik kimia, usia maksimal 30 tahun, pengalaman minimal 2 tahun, dan menguasai bahasa Inggris. Lamaran pekerjaan yang dibuat disertai dengan fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, foto terakhir, dan berkas lain yang mendukung. Lamaran pekerjaan dikirim ke alamat PO Box 888 JKT. Nah, jadi untuk menganalisis isi teks iklan ini, teman-teman semuanya cobalah untuk mendeskripsikan ulang apa yang sudah dapatkan dari informasi iklan yang tadi. Seperti itu. Menganalisis makna teks iklan. Nah, bagaimana nih caranya untuk menganalisis makna teks iklan? Tentunya yang namanya makna kita harus benar-benar meneliti ya secara cermat agar kita menemukan makna yang sebenarnya dari sebuah iklan tersebut. Nah, dalam sebuah iklan disampaikan tentunya secara menarik, komunikatif, karena pada dasarnya manusia hanya dapat berkomunikasi melalui tanda. Dalam iklan pun demikian, yaitu berisi tanda. Dalam iklan berisi tanda berupa gerakan atau isyarat, lambang, simbol, gambar, tulisan, angka, dan rambu lalu lintas. Mari kita lihat contohnya. Iklan apa ini? Ya, di sini ada iklan produk salah satu kopi hitam ya, bermerek Kapal Api. Nah, kira-kira apa nih makna yang bisa ditemukan dari iklan tersebut? Ya, mari kita lihat. Tanda apa nih? Tanda yang dimunculkan dalam iklan tersebut adalah adanya secangkir kopi di situ ya. Kemudian ada biji kopi yang dalam sebuah karung ya, dan alat pembuat kopi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sehingga membuat iklan itu menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, makna iklan tersebut agar pembaca merasakan kelezatan kopi Kapal Api. Sehingga konsumen tertarik terhadap tanda-tanda yang dimunculkan dari iklan tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba menemukan tujuan dari teks iklan. Bagaimana caranya? Ya, tujuan yang pertama adalah memperkenalkan suatu produk. Ya, tentunya dalam tujuan ini, produk ini diperkenalkan kepada para calon konsumen. Berikutnya, yaitu memengaruhi untuk membeli atau menggunakan produk. Tentunya produk yang sudah ditawarkan, baik itu produk berupa barang atau misalnya menawarkan sebuah jasa. Selanjutnya yaitu mengingatkan calon konsumen agar selalu menggunakan produk tersebut. Menemukan tujuan teks iklan akan kita bahas contohnya.
Nah, di sini ada sebuah iklan dari PLN. Kira-kira apa tujuan dari teks iklan tersebut? Nah, iklan tersebut bertujuan memengaruhi calon konsumen menggunakan sambungan listrik dengan metode pasca bayar, yaitu pelanggan mendapatkan sambungan listrik dan menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan membayar di akhir periode. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi teks iklan ini dicukupkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bertemu lagi dengan materi teks iklan dengan bagian struktur dan kaidah kebahasaan. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Mohon maaf dari Ibu. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.